Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Ini kok jadi begini? Coba diberesin. Coba diganti operatornya coba. Ya, kita akan mulai Bapak Ibu. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema frekuensi dan sel manusia. Beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu, saya sudah mengajarkan kepada saudara tentang teknologi 5G. Dan ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan pada pagi ini. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu, kita manusia memiliki kekuatan, baik kekuatan iman maupun kesehatan, itu bergantung dari sel manusia. Karena kalau kita lihat susunan kehidupan manusia itu sama persis dengan pemancar. Manusia bisa sakit, bisa cemas, bisa ketakutan, itu tergantung dari apa yang kita terima, karena di dalam diri manusia itu ada receiver dan transmitter. Transmitter itu yang memancar keluar, yang berupa energi, sehingga kita bisa meraih apa yang kita dapatkan, yang sudah saya ajarkan melalui hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Itu daya pancar kita itu disebut dengan transmitter. Sementara receiver itu yang kita terima, saudara-saudara. Nah, kalau yang kita terima itu hal-hal yang buruk, dia akan sangat melemahkan sel kita. Dan kalau sel kita itu lemah, semua akan lemah. Penyakit datang, iman pun bisa gugur. Padahal satu inti sel itu isinya cukup banyak. Nih, ya. Saya tidak akan membahas masalah ini, karena ini akan sangat jelimet dan saudara nggak akan paham. Lebih baik saya akan bicara tentang struktur manusia yang begitu sempurna, yang Bapak Yahweh sudah berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita akan baca dasar firman Tuhannya. Kita buka di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian, pasal 1 ayat 26. Saya akan ajak saudara untuk membaca. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian yang sudah dapat, saudara bisa semak bersama dengan saya. Bereshit atau Kejadian 1 ayat 26. Di sana dikatakan, dan Elohim berfirman. Ini yang ngomong Tuhan sendiri loh. Biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu memberikan kesempurnaan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Manusia yang sehat, manusia yang memiliki kekuatan supranatural yang begitu luar biasa. Nah, sekarang saya akan coba untuk memerinci hal ini terlebih dahulu, kemudian saudara akan lihat nanti bagian belakang, bagaimana ketika sel manusia itu lemah, maka semuanya akan lemah.
Tapi sebaliknya, kalau sel kita kuat, kita akan kuat karena kita punya antibodi yang luar biasa. Kita akan lihat terlebih dahulu dari teks berbahasa Ibrani, Bapak Ibu. Karena hanya melalui teks ini pula, kita akan memiliki pengetahuan yang semakin luas. Saya akan bacakan di dalam teks berbahasa Ibrani. Wayomer Elohim, Naaseh Adam besal menu kitmu temu. Wayirdu bikat hayam, op hasyamayim, ubab hemah, ubkal haaretz, ubkal harems, haromes al haaretz. Nah, sekarang ada kalimat yang cukup menarik, Bapak Ibu. Saya akan mulai dari yang berwarna merah, ini, membacanya dari kanan ke kiri. Ya, Naaseh Adam besal menu kitmu tenu. Ini menarik sekali, saudara-saudara. Dan inilah yang akan saya sampaikan dari inti firman Tuhan tadi, bahwa sel manusia itu begitu luar biasa. Kita mulai dari kata naaseh. Sekali lagi, kalau kita membaca kitab suci berbahasa Ibrani, pergunakanlah gaya berpikir Ibrani. Karena kalau pakai gaya berpikir Indonesia nggak akan nyambung. Atau gaya berpikir orang Goyim atau bangsa-bangsa juga nggak akan nyambung. Karena huruf Ibrani itu sangat spesifik. Dia punya hurufnya sendiri, dia juga punya angka gematria, dia juga punya filosofi, dia juga punya piktograf atau gambar. Ya, jadi di sini hal yang sangat menarik. Saya akan mulai dengan kata naaseh. Naaseh itu satu kata, tetapi di dalamnya memiliki arti baiklah kami menjadikan. Cuman satu kata saja. Tetapi ternyata dalamnya ada kata baiklah kami menjadikan. Naaseh. Kenapa di situ tertulis kata aseh atau asah? Asah itu di dalam bahasa Ibrani artinya membuat atau bikin. Ya. Jadi kata aseh itu di situ tidak ditulis kata bara. Baiklah kami mencipta. Kenapa untuk manusia pakai kata asah? Ya, nanti kita akan sampai ke sana. Elohim kalau begitu berbicara dengan siapa? Ini yang penting, saudara-saudara. Kita harus mulai dari sini dulu ya, sampai nanti ke bagian intinya. Karena di situ dikatakan, baiklah kami menjadikan. Di dalam terjemahan LAI, tertulis baiklah kita. Nah, kalau kata kita, konotasi orang, itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu menurut teologi Ibrani salah, saudara. Saya bersyukur terjemahan ILT sudah diluruskan, bukan kita, tetapi kami. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, kalau Bapa Yahweh berkata, baiklah kami menjadikan, lalu Elohim ini berbicara kepada siapa? Nah, kalau kita melihat dari apa yang Bapak Yahweh lakukan, setiap kali dia mau membuat momen-momen besar, selalu ada sidang Dewan Musyawarah Elohim. Saya tidak akan terangkan ini, karena beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah menerangkan secara detail. Tapi setidaknya saya akan ambil sebuah kalimat pendek saja. Kalau Tuhan akan melakukan sesuatu, dia selalu memproklamirkan dulu, ngasih tahu dulu. Contoh, pada waktu Tuhan mau memusnahkan kota Sodom dan Gomora,
Tuhan berbicara terlebih dahulu kepada siapa, Bapak Ibu? Halo, adakah orang di sini? Waktu Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora, dia ngomong sama siapa? Sama Abraham. Ayo interaksi. Ya. Jangan ngantuk. Ngomong sama Abraham. Sampai terjadi tawar-menawar. Nah ini yang disebut sidang ilahi, saudara-saudara. Karena manusia sudah ada. Tapi kalau ini kan peristiwanya manusia belum ada. Lalu Tuhan ngomong sama siapa? Dia berbicara sama malaikat-malaikatnya, saudara. Ya, jadi dia berbicara sama malaikat-malaikatnya. Nah, itu sebabnya setiap peristiwa besar, Tuhan itu tidak sembarangan, saudara-saudara. Bahkan dengan Abraham pun sampai Tuhan izinkan terjadi tawar-menawar. Nah, itu yang disebut dengan sidang ilahi. Itu saudara bisa lihat juga di dalam kitab Yeremia 23 ayat 18 dan 22. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita menggunakan kata yang paling tepat itu bukan kita, tetapi kami. Kalau kita, nanti sekali lagi konotasinya Bapa, Putra, Roh Kudus. Sehingga terciptalah teologia Tritunggal. Dan itu di dalam pola Ibrani tidak pernah ada. Sekali lagi, pola Tritunggal di dalam pola Ibrani tidak pernah ada. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Ehad. Yahweh Ehad, Ushemo Ehad. Yahweh satu-satunya dan namanya satu-satunya. Nggak ada yang lain, saudara. Nggak usah diganti-ganti nama Bapak Yahweh. Karena nama itu kudus, nama itu suci, nama itu mulia. Diganti sesembahan lain, tersinggung yang punya nama. Ya. Dan Tritunggal itu adalah bikinannya Tertullianus. Kalau Yahweh Ehad dengan kemahakuasaannya, saya kan seringkali menerangkan dengan gampang gitu loh ya, yang mudah ditangkap di pikiran kita, bahwa Tuhan kita itu Esa, terus ada loh itu kok Yesua itu siapa? Nah itu kan Yahweh, betul. Bagaimana cara penjabarannya? Gampang, saudara-saudara. Bapak Yahweh itu maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Ini harus diapal sampai bolak-balik ya. Bapak Yahweh kan maha kuasa. Sekarang bisa nggak dengan kemahakuasaannya dia bisa jadi sejuta fenomena? Bisa, gampang sekali. Masa jadi 3 fenomena nggak bisa? Sejuta saja bisa kok. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak dengan kemahakuasaannya dia berdialog dengan fenomenanya sendiri? Bisa, maha kuasa mau apa aja bisa, saudara-saudara. Saya tunjukkan bukti bahwa Bapak Yahweh itu bisa berubah jadi apapun. Pada waktu bangsa Israel di padang gurun, Bapak Yahweh berubah menjadi apa? Tiang awan dan tiang api. Itu bukan hal yang wajar. Artinya bukan natural, bukan. Tapi itu fenomena Bapak Yahweh sendiri. Kalau Bapak Yahweh nggak bisa jadi api, ya kalah dong sama Banaspati. Banaspati itu setan api, saudara-saudara. Itu yang pertama. Bapak Yahweh bisa membela 3 anak muda, Hananya, Misael, Azaria, yang nama mereka sudah diganti dengan nama berhala, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Bapak Yahweh menjadi manusia di situ, menemani 3 pemuda itu. Kemudian siapakah punggung tangan yang menulis di kerajaannya Belsasar? Mene, Tekel, Ufarsin. Itu kan fenomenanya Bapak Yahweh.
Kemudian siapa yang memberikan manusia keselamatan? Ya Bapa Yahweh melalui siapa? Yeshua. Dia lahir secara natural, secara alamiah. Jadi siapa bilang Bapak Yahweh tidak bisa berdialog dengan fenomenanya sendiri? Makanya jangan bingung kalau Yeshua berperan sebagai manusia ngomong sama Bapa. Tapi kalau orang yang nggak ngerti dunia alam roh nganggap itu dan Yahweh beda. Sama, saudara. Cuman dia berperan sebagai wakil manusia seluruh dunia. Sampai di sini paham? Itu sebabnya di ILT sudah diganti dengan kata kami. Sehingga tidak ada kesan Tritunggal. Tritunggal itu salah. Ya. Bapak Yahweh itu ehad. Satu. Nggak ada yang lain. Ya. Nah, kenapa disebut Elohim? Saya terangkan pelan-pelan dulu. M itu kan jamak dalam bentuk Ibrani. Tapi saya katakan bahwa jamaknya Bapak Yahweh itu tidak bisa dilogikakan dengan numerik. Nggak bisa, saudara. Contoh, saya di Magelang berani berkata Bapak Yahweh ada di sini. Orang yang di Korea yang sudah percaya Bapak Yahweh, dia juga akan berkata Bapak Yahweh ada di sana. Di Amerika, orang juga bilang Bapak Yahweh ada di sana. Pertanyaannya, ada berapa Bapak Yahweh? Satu, saudara. Paham nggak? Itu yang disebut jamak tapi bukan numerik. Oke, kita lanjut, saudara. Nah, di sini kalimat na'aseh yang artinya baiklah kami menjadikan, dia tidak menggunakan kata bara. Bara itu mencipta. Kalau saudara melihat dalam kitab Bereshit atau Kejadian 1 ayat 1, di sana dikatakan Bereshit bara Elohim et ha-shamayim wa et ha-aretz. Bereshit bara. Bara itu mencipta. Tetapi untuk manusia dia tidak menggunakan kata mencipta, tapi asah. Makanya tertulis kata na'aseh. Ya. Nah, ini berarti saudara-saudara, kata aseh atau asah itu membuat, ya. Membuat, make itu membuat, ya. Membuat manusia dari bahan yang sudah ada. Kalau mencipta itu dari bahan yang tidak ada. Contoh, pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, apakah bahannya sudah ada? Belum. Jadi dia mencipta melalui firman, melalui kata-kata. Itu kata bara. Tapi kalau aseh, itu membuat. Kenapa? Karena Tuhan membuat manusia, menjadikan manusia itu dari bahan yang sudah ada, yaitu dari apa? Dari tanah, saudara. Itu sebabnya maka manusia itu dibuat dari tanah. Sedangkan bara itu dari yang tidak ada menjadi ada. Makanya ketika Tuhan menciptakan, dia berkata, jadilah. Jadilah itu Yehi. Ya, Yehi. Kan kita kalau berdoa di doa penutup kan, amin, ken Yehi, Rodson. Amin itu artinya apa? Percaya, yakin, ya pasti terjadi. Yehi itu terjadilah. Ken itu baiklah, terjadilah atau benar itu juga ken. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa Yehi itu terjadilah tanpa bahan, saudara. Kemudian kita lebih dalam lagi, kata na'aseh kita lanjut ke kata Adam. Adam
itu artinya manusia. Ditulis dari 3 huruf, alef, dalet, mem. Ya. Adom itu artinya merah. Walaupun sama tulisannya. Hanya mulut kita o. Adam, adom itu berbeda. Adam itu manusia, adom itu merah. Kemudian adamah itu tanah, saudara. Itu yang di sebelah kanan ya. Alef, dalet, mem, he. Ini saya nulis memnya keliru, ini harusnya mem biasa ya, ini mem sofit. Kemudian kata dam, dam itu darah. Dalet, mem, itu darah. Jadi kalau di otak-atik kata Adam itu bisa mirip semua, saudara-saudara. Ya. Adam, alef, dalet, mem. Kemudian adamah, alef, dalet, mem, he. Kemudian dam atau darah, dalet, mem. Sekarang kalau dibalik, mem, alef, dalet, itu dibaca meot. Artinya sangat. Tof, meot, gitu ya. Sangat baik. Begitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini ada kata yang luar biasa. Sekarang kita masuk lebih dalam, dikatakan besal menu. Besal menu itu artinya menurut gambar kami. Itu ada kata sal atau sel. Sade, lamet. Membacanya sel. Sel itu artinya gambar atau bayangan atau imajinasi. Nah kata sel, sade, lamet ini mirip sekali dengan kata sel yang ada dalam tubuh kita. Sehingga sangat jelas di sini, ketika sel kita rusak, maka gambaran keilahian yang ada di dalam diri kita juga mengalami kerusakan. Imajinasi kita pun nggak akan jalan. Makanya kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan manusia itu mirip seperti pemancar. Dan kalau saudara melakukan ini, saya percaya kita tidak bisa ditakut-takuti oleh kondisi keadaan di luar sono, saudara-saudara. Ya. Kenapa? Karena sel kita kuat. Imajinasi hubungan kita dengan Bapa Yahweh itu baik. Tapi coba, sekarang ini kekuatan setan triple six sedang bergerak di seluruh dunia dengan menakut-nakuti manusia. Itu sel saudara jadi lemah. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Apakah perbedaan antara manusia dengan hewan? Sel manusia dengan hewan itu memang mirip, saudara. Makanya ada manusia yang karakternya kayak hewan. Mirip memang. Tetapi manusia itu memiliki kromosom yang berbeda dengan hewan. Kalau hewan itu kromosomnya bisa berubah-ubah. Kalau manusia tidak. Ya. Dan saudara tahu, hewan itu juga punya perbedaan dengan manusia karena hewan tidak punya roh. Manusia itu punya. Pada waktu Bapak Yahweh menjadikan manusia, Dia menghembusi manusia itu dengan nafasnya sendiri. Nafas kehidupannya Bapak Yahweh. Sehingga manusia itu bisa hidup kekal. Jadi saudara dan saya ini sebetulnya manusia yang dijadikan Tuhan tidak bisa mati, saudara-saudara. Kalau kita dibilang mati itu hanya fisiknya saja yang mati karena manusia itu
dosa. Tapi rohnya hidup kekal selama-lamanya. Itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Hewan tidak punya roh. Hewan itu hanya punya naluri. Hewan tidak bisa menyembah. Kalau disuruh menirukan ya bisa-bisa saja. Ya, tetapi bukan berarti hewan itu benar-benar bisa menyembah. Tidak bisa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara tentang manusia itu milik Bapa Yahweh. Ketika kita ada di dalam kandungan ibu kita saja, itu ada di dalam rahim. Itu saja bahasa Ibraninya apa masih ingat? Siliyah. Siliyah itu artinya aku milik Yahweh. Yahnya itu Yahweh, saudara-saudara. Jadi semua manusia di atas muka bumi ini miliknya Bapak Yahweh. Itu baru dari dalam rahim loh. Belum lagi bentuk manusia, itu juga bentuk huruf Yod He Waw He. Saya sudah pernah menerangkan kepada saudara beberapa waktu yang lalu. Jadi perhatikan caption ini Bapak Ibu. Bapak Yahweh itu adalah sumber kehidupan. Dan Bapak Yahweh itu juga bentuknya roh. Yang saya sebut dengan roh Elohim. Itu Yahweh, saudara-saudara. Dan Bapak Yahweh itu menjadikan manusia, dan manusia itu kan yang paling kentara dalam hidupnya, itu kan ada tubuhnya, ada jiwanya, dan ada rohnya. Nah, roh inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Kalau binatang cuma tubuh dan jiwa saja, dia nggak punya roh, saudara. Makanya nggak ada binatang yang menyembah Tuhan, tidak ada. Jadi kalau saudara lihat caption di sini, ini roh Elohim itu dimasukkan ke dalam diri manusia. Jadi manusia itu punya roh Elohim. Amin? Nah, kemudian ada jiwa. Nah, jiwa inilah yang kita sering kenal dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya mau bertanya, kira-kira sampai di sini saudara paham? Ya, jadi pikiran, perasaan, dan kehendak itu jiwa. Dan perlu saudara ketahui bahwa pikiran, perasaan, dan kehendak itu tetap ada sangkut pautnya dengan roh kita. Kalau roh yang ada di dalam kita itu menerima input-input yang baik, maka hasilnya pun akan menjadi baik. Nah, sekarang saudara lihat caption berikut ini. Nah, Yahweh yang adalah sumber kehidupan, Dia sudah memberikan rohnya kepada kita di dalam diri kita. Maka saudara-saudara, roh itu dia berada di mana? Di dalam sel manusia. Itu yang menyangkut ke alam bawah sadar. Dia menyatu dengan manusia. Sehingga manusia itu memancarkan vibrasi keluar. Saudara bisa ingat kembali materi saya yang saya beri tema vibrasi pikiran dan hati. Ketika vibrasi pikiran saudara dan hati saudara itu positif dan baik, maka hidup saudara pun akan menjadi baik. Tapi kalau pikiran dan hati saudara vibrasinya itu buruk, hasilnya pun akan buruk. Nah, manusia itu bisa menerima dan memancar. Makanya di sini ada kata receiver. Receiver itu menerima. Transmitter itu memancar. Kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita bisa berdialog dengan Roh Kudus. Ketika kita berada di salah satu perjalanan, di dalam kita mengendarai mobil barangkali, atau apa saja,
Ya. Nah, itulah di mana kita sebagai anaknya Bapa Yahweh, kita bisa memancarkan energi yang positif. Nah, sekarang saudara lihat di manusia ini ada kata sel. Sel inilah yang akan menghubungkan manusia ke alam bawah sadar. Saya melihat di ensiklopedia ada yang berkata sel manusia itu 40 triliun. Ada yang berkata 50 triliun. Yang jelas sel manusia itu sangat banyak, saudara-saudara. Dan sel manusia itulah yang akan menghubungkan diri manusia itu dengan alam supranatural. Sehingga dengan kekuatan sel dan energi Tuhan yang ada di dalam diri kita, maka kehidupan kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Hidup itu penuh dengan mujizat. Tetapi saudara, kita harus tahu bahwa sel ini itu bisa rusak. Dari mana kerusakan itu muncul? Bisa saja sel itu rusak lewat makanan. Makanya Bapa Yahweh mengajarkan di dalam Torah yang disebut dengan makanan kosher. Karakter manusia pun bisa berubah ketika kita makan hal-hal yang tidak baik, yang tidak kosher, saudara-saudara. Kemudian sel itu juga bisa rusak akibat orang mengalami traumatis. Dia mengalami tekanan berkali-kali, dia tidak bisa melawan, dia jadi trauma, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi, trauma seseorang itu bisa diobati kalau dia berpegang kepada firman Tuhan. Saya pernah konseling dengan seseorang, Bapak Ibu. Pada waktu saya konseling, saya mengamati orang ini selalu saja menghindar. Ya, dalam arti kalau ada masalah dia lari, ada masalah lari. Saya bilang harus dihadapi. Ternyata dari hasil konseling itu saya temukan bahwa si bapak ini itu pernah trauma dengan polisi, saudara-saudara. Dia 2 kali dipanggil polisi, diintimidasi sedemikian rupa, ya, sehingga membuat bapak ini trauma. Jadi kalau ada apa-apa, selalu dikaitkan, aduh saya kena hukuman, aduh saya, ketakutannya tinggi sekali. Sehingga dia tidak berani menghadapi apapun. Dan saya katakan, hadapi saja, jangan takut. Saya selalu berkata begini, selama kita masih berhadapan dengan manusia yang makan nasi, jangan takut. Kecuali kalau orang itu tiap hari makannya paku, mikir, saudara-saudara. Tapi selama masih makan nasi, jangan takut. Ya. Sehingga saya kuatkan dengan firman Tuhan, kamu harus punya prinsip bahwa di dalam dirimu ada roh Elohim yang lebih besar. Ya. Paling-paling yang ditakuti apa sih? Mati. Mati sekarang, mati besok, mati lusa sama saja. Kalau sudah orang punya prinsip seperti itu, nggak ada rasa takut. Saudara. Tapi kalau orang nggak punya prinsip seperti itu, ketakutannya tinggi sekali. Emangnya kita mau bertahan berapa lama sih hidup di dunia ini? Ini penting, sel ini penting Bapak Ibu. Kemudian juga pikiran. Orang kalau banyak pikiran, itu selnya lemah, saudara-saudara. Dan biasanya orang kalau ketakutan, ini biasanya loh ya, ginjalnya mesti kena, saudara. Ginjalnya mesti kena. Dan saudara perlu tahu bahwa sel inilah yang bisa
memberikan perlawanan. Ingat tadi ayat firman Tuhan bilang apa? Ya, menurut rupa kami biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, dan atas hewan dan seluruh bumi. Berkuasa. Makanya Tuhan berkata, saudara itu dijadikan Tuhan bukan sebagai ekor, tetapi sebagai kepala. Ya. Coba kalau saudara melihat orang diancam penjara, pasti takut. Betul nggak Bapak Ibu? Itu langsung selnya lemah. Sehingga arah pikirannya tidak lagi tertuju kepada Tuhan, karena panik, dia lalu cari perlindungan ke tempat yang lain. Dan saya katakan, perlindunganmu tidak akan kuat selama kita tidak berada dalam tangan Bapa Yahweh. Ngapain kita mesti takut, saudara-saudara? Percayakah bahwa Tuhan itu beserta dengan kita? Selama kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita, nggak ada yang kita takutin. Jangan cuma nyanyi di kehilat atau di gereja saja. Aku tidak takut, aku tidak takut. Begitu keluar ada ancaman gemeter. Lalu di mana iman saudara dong kalau begitu? Ini yang perlu kita ketahui. Ya, nggak usah takut, saudara-saudara. Sekarang banyak orang yang bingung. Karena banyak pendeta-pendeta sekarang yang jago mimbar. Cuma bisa jadi corongnya triple six. Mereka berita, oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kata siapa tidak apa-apa. Saya perlu memberitahu kepada saudara. Seorang pendeta itu harusnya ngajari jemaat untuk berani berperang menghadapi alam supranatural. Menjadi petarung-petarung yang tangguh. Untuk menghadapi ketakutan. Bukannya malah menjadi corongnya triple six, saudara-saudara. Sekarang kan di mana-mana pendeta banyak yang mengatakan, oh 666 itu tidak masalah. Itu hanya sebuah simbol. Itu sudah berlalu. Itu zaman Kaisar Nero. Aneh. Saudara bisa lihat video saya yang dihapus oleh YouTube. Saya masukkan ke 2 portal. Di Mbak YouTube dan satunya lagi di dailymotion.com. Saudara bisa lihat di 2 tempat itu. Yaitu Dajjal si mata 1 dan seterusnya, saya lupa judulnya. Saudara bisa lihat nanti di caption di bagian bawah, saya akan masukkan alamat linknya. Saudara bisa lihat video yang di take down oleh YouTube, saudara. Dan saya tidak akan berhenti. Saya akan terus beritakan kebenaran. Ya. Karena wadah kita tidak cuma di YouTube, di Dailymotion juga bisa. Kemudian di Mbak YouTube juga bisa. Yang berikutnya, saudara-saudara, sekali lagi, kalau kita berbicara tentang hal yang bersifat daging, itu berbicara tentang sel. Kenapa ketika pemimpin pujian, ayo kita angkat tangan, kita bisa angkat tangan. Itu karena sel kita. Tetapi, saudara-saudara, kalau kita lihat akhir-akhir ini, triple six membangun legitimasi, membangun kepercayaan hati orang banyak dulu. Karena banyak orang yang tidak mau mikir. Ini yang sangat disayangkan. Jemaat kok ikut-ikutan apa kata Pak Gembala tanpa dia menyelidiki firman Tuhan. Benarkah triple six itu berlaku pada zaman dulu, zaman Kaisar Nero? Sekarang nggak ada triple six. Ada, jelas sekali saudara. Nanti di bagian akhir saya bacakan ayatnya.
Ya. Dan setan itu tahu kelemahan manusia. Yaitu apa? Yang diserang adalah selnya. Sehingga vibrasi keluarnya itu sangat lemah. Daya power transmitter frekuensinya juga akhirnya lemah. Saudara masih ingat bagaimana tipu daya dari setan pada waktu dia menjatuhkan Hawa. Saudara juga melihat materi saya yang lama. Itu saudara bisa punya wawasan. Ular itu bentuknya seperti apa? Itu ada di materi yang saya beri tema misteri konflik di Taman Eden. Saudara akan tahu siapa ular itu dan bagaimana sosok mereka sebetulnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau seseorang itu sudah mulai ketakutan, ginjalnya jadi lemah, akibatnya apa? Paranoid. Ada apa sedikit gemeter, ketakutan, ya. Gampang bad mood, gampang marah, gampang emosional. Coba sekarang, berapa di antara kita yang hadir di sini dan yang ada di rumah masing-masing, saudara masih mudah dikuasai oleh kemarahan? Itu artinya di dalam diri sel saudara itu banyak hal-hal yang rusak, Bapak Ibu, yang harus diperbaiki melalui firman Tuhan. Sekali lagi kita lihat bagian caption berikutnya. Nah, sekarang saya tunjukkan ini. Ini Bapak Yahweh sebagai sumber kehidupan. Ini sudah kita kasih tahu ya. Receiver dan transmitter. Menerima dan memancar. Saudara tahu di sini ini mekanisme kehidupan manusia. Sel inilah yang akan membawa manusia masuk ke dunia alam bawah sadar. Dan ini menjadi sebuah pemancar. Saya mesti ngerti ini. Saya sudah berulang kali memberitahu kepada saudara sekalian. Kalau kita mau melakukan sesuatu, lakukanlah dengan polanya Bapa Yahweh. Bapa Yahweh itu kalau mau mencipta, dia ngomong dulu. Dia mengimajinasikan. Itu yang ngajari Tuhan loh. Manusia juga begitu. Saudara pengen punya rumah, bayangkan rumah dulu. Saudara punya blueprintnya. Saudara pengen pandai, bayangkan saudara sebagai orang yang pandai. Itu ada dalam imajinasi dan itu ada melalui sel kita. Kalau selnya sehat, imajinasinya pasti akan bagus, saudara. Kemudian dari sel itu membentuk apa? Jiwa. Jiwa inilah yang akan atau sebagai reflektor yang akan memancar keluar. Reflektor itu artinya apa? Kayak ada lampu, itu kan ada kayak kaca di dalamnya itu. Itu namanya reflektor untuk memancarkan keluar, saudara-saudara. Jadi kita harus tahu bahwa reflektor yang keluar inilah yang seringkali dihambat oleh kekuatan setan. Sehingga akibatnya apa? Semua jadi lemah dengan tipu dayanya. Dan saudara tahu, sel ini, perhatikan kata-kata saya, sel inilah yang mencatat segala perbuatan manusia yang nanti akan direkam oleh alam semesta. Dan itu tercatat yang nanti akan ditayangkan di kursi pengadilan Tuhan. Makanya ada ayat yang bilang bagaimana? Manusia itu hanya mati satu kali dan setelah itu dihakimi. Nah, yang dihakimi apanya? Perbuatan kita yang terekam di dalam sel kita. Dan sel itu arahnya kemana? Alam bawah sadar, itu yang direkam, yang nanti akan ditayangkan pada saat kita duduk di kursi pengadilan Tuhan, Bapak Ibu. Dan kita lihat receiver transmitter, ini ada
tubuh sebagai refleksi. Dan itu ada pengulangan ini. Ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, nah ini terjadi tarik-menarik antar frekuensi satu dengan yang lain. Sel itu sebetulnya bisa mendeteksi apa yang terjadi. Saudara perhatikan orang-orang zaman dulu, dia bisa ngerti, oh akan terjadi seperti ini. Ya. Hikmat itu muncul kalau selnya bersih, saudara. Tapi kalau sel kita rusak, nggak akan bisa jalan. Kita lanjut. Nah, ini roh. Roh ini, roh yang mengirimkan sinyal ke sel. Dan di sini ada pemancar, ini ada jiwa. Kemudian ini dimanifestasikan atau termanifestasi dalam tubuh kita. Kalau rohnya kuat, selnya kuat, punya iman, otomatis punya imun. Tahu imun, saudara? Ketahanan tubuh. Gitu loh. Kenapa orang tidak memiliki imun, ketakutan mati, katanya kena COVID? Kenapa? Karena selnya rusak. Imannya nggak ada. Kenapa? Karena ditakut-takuti. Sehingga sel itu menjadi lemah. Dan akibat dari sel yang lemah, semua sendi-sendi kehidupan manusia juga ikut lemah. Kenapa sekarang ini begitu banyak orang ketakutan? Sampai jabat tangan saja harus pakai gegeman begini. Maaf kalau saya tidak mau, saudara. Karena saya tahu, tangan saya itu punya energi. Ya. Terserah orang mau suka atau tidak, no problem. Buat saya punya sikap sendiri. Saya akan ikuti apa yang firman Tuhan ajarkan. Ya. Jadi, kenapa seolah-olah semua itu harus ikut ke sono, triple six? Kenapa harus ikut? Dan ini mendunia loh, nggak main-main, saudara. Inilah waktunya. Makanya saya katakan, kenapa 3 pemuda memiliki keberanian yang luar biasa? Karena mereka tidak mau masuk dalam sistemiknya Raja Nebukadnezar. Semua orang harus tunduk. Kalau kamu tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar, kamu akan dimasukkan ke dalam dapur api perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat. Jadi saya bisa bayangkan tuh apinya api las, saudara-saudara. Pemuda itu, dia berkata, ada Elohim yang akan melindungi aku. Tapi seandainya tidak, nah ini hebat ini, saudara. Aku tetap tidak akan mau menyembah patung buatan Tuanku Raja. Ini baru iman, saudara-saudara. Dan saya yakin kalau 3 pemuda itu hidup di zaman sekarang, dia akan dibuli oleh pendeta-pendeta corongnya 666, saudara. Saya yakin itu. Jadi, sel ini adalah sistem bekerjanya seperti dunia maya. Dan ini dunia yang serba pasti loh, saudara. Namanya ilmu hitung itu kan ilmu pasti, betul nggak Bapak Ibu? Ilmu hitung itu ilmu pasti, dan dunia maya itu juga ilmu pasti. Bukan ilmu mudah-mudahan, bukan ilmu semoga. Jadi kita perlu belajar di sini agar supaya kita itu memahami tentang apa yang Tuhan inginkan. Sekarang kalau saya mau tanya, kira-kira ada enggak dokter yang berani berkata bahwa gerakan yang sekarang sedang terjadi di seluruh dunia itu gerakan yang tidak wajar? Ada enggak dokter yang berani ngomong gitu?
Banyak, saudara-saudara. Ya. Coba renungkan, gerakan ini mengglobal seluruh dunia. Siapa yang perintahkan? Ayo. Ayo, siapa yang perintahkan? Kan sudah jelas siapa perintahnya. Jadi, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh kita mesti menyadari. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini dia. Di situ dikatakan ya bahwa Tuhan itu menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kami. Itu di situ ada kata kitmutenu, seperti kami. Lalu apanya yang sama seperti kami? Manusia dijadikan sama seperti Tuhan itu yang sama apanya? Lihat saudara-saudara, yang sama itu adalah bicara tentang kekekalannya. Ini bicara tentang sifat Tuhan ya. Dia kekal, manusia juga kekal. Tuhan punya perasaan, manusia juga punya perasaan. Tuhan itu senang dipuji, manusia juga senang dipuji. Tuhan itu mencipta dengan berbicara. Tuhan itu mencipta dengan membayangkan, maka ada kata in his own image. Menurut gambarannya, bayangannya. Jadi saudara itu adalah orang-orang istimewanya Bapa Yahweh yang dijadikan Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain, saudara. Kemarin kita mendengar dari pengajaran Pak Jameson bahwa manusia itu satu, tidak ada yang lain. Dan itu apa yang firman Tuhan katakan. Si Lukas ini nggak ada, Lukas kedua nggak ada, saudara. Satu. Dan saudara adalah manusia yang unik di dunia. Masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri. Jadi kalau saudara sekolahnya gagal, apakah berarti hidup saudara gagal? Tidak. Tapi kebanyakan orang kan menganggap kalau sekolahnya gagal, selesai sudah hidup ini. Kenapa banyak orang sekolah nggak keterima, stres, bunuh diri. Keliru, saudara. Itu kan konsep yang dibentuk oleh globalis sebetulnya. Harus mengikuti prosedur seperti ini. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak orang yang tidak sekolah tapi menguasai dunia? Bisa, betul sekali. Dan sangat banyak, saudara. Jadi standarnya itu bukan sebuah sistemik dunia. Berapa banyak orang-orang yang kata sekolahnya tinggi, tetapi mungkin, mohon maaf, cuma jadi tukang becak, nggak dapat pekerjaan apa-apa. Walaupun pekerjaan tukang becak itu juga pekerjaan yang baik, saudara. Tetapi kalau kita lihat, bagaimana potensi manusia itu dibikin lemah oleh kekuatan setan. Sehingga manusia itu dicekam ketakutan di mana-mana. Saya menemukan seseorang yang sampai hari ini mau baptis pembaharuan pun masih ketakutan. Mau pergi ke kolam, ketakutan. Pak, ada corona, Pak. Saya bilang saya kemana-mana juga enggak pusing kok. Buktinya sampai hari ini saya enggak mati karena corona. Karena saya tahu Tuhan itu ada di dalam diri saya. Masa kita mau menghadap Tuhan kok dipengaruhi sama hal-hal yang beginian? Saya perlu sampaikan ini agar saudara itu paham betul bahwa engkau itu adalah manusia sempurna yang dijadikan Tuhan, bahkan yang berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, bahkan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Kenapa di dalam diri kita diberi kelengkapan yang sedemikian sempurna oleh Tuhan? Tapi ingat, 666 itu tidak suka dengan polanya Tuhan. Dia bikin sebuah sistemik untuk merusak citra dari Bapa Yahweh
yang ada di dalam diri saudara. Jadi kita mesti tahu Bapak Ibu, karena Tuhan itu sudah ngajari kita begitu luar biasa. Ini yang sekarang sedang terjadi. Kerajaan dunia, dia berada di paling depan. Sementara pendeta yang kompromi dengan agenda dunia. Dan yang kasihan siapa? Jemaatnya, menurut Pak Pendeta nih ngomong ngono, nurut. Kasihan saya lihat kayak gini. Kapan kita menunjukkan iman kita kalau bukan sekarang ini? Nanti kalau ngomong begini katanya nantang kan gitu. Ya kan? Karena setan tuh begitu licik. Ketika firman disampaikan dia tidak suka. Kita harus ngerti itu. Dan kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus menyadari. Inilah kondisi yang sekarang sedang terjadi. Saya akan bacakan untuk saudara di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu. Pasal 13 ayat 15 sampai 18. Dan kepadanya telah ditetapkan untuk memberikan roh kepada ekor binatang buas itu. Supaya ekor binatang buas itu pun dapat berbicara. Dan dia membuat sebanyak orang yang tidak menyembah ekor binatang buas itu, agar mereka dapat dibunuh. Dan dia membuat semua orang kecil dan besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka, dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual, kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu dan bilangan namanya. Inilah hikmat itu. Siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan buas, binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Kalau saya lihat ayat ini, betul-betul digenapi secara tepat, Bapak Ibu. Saya akan berikan sedikit singkatan ya. Yang ini sudah saya bahas di video yang dihapus sama YouTube. Tapi saya akan sampaikan, mungkin ada yang belum dengar. Ya. Di sini dikatakan apa? Dan kepadanya telah ditetapkan untuk memberikan roh kepada ekor binatang buas itu. Ada kata ekor binatang buas. Jumlahnya berapa, saudara? 666. Dan itu ada rohnya. Ya. Kenapa? Karena dikatakan untuk memberikan roh. Bayangin aja. Saya punya teman. Teman saya ini seorang ibu. Dan ibu ini punya anak. Anaknya itu pendeta loh. Pendeta yang menggembalakan jemaat. Tetapi anaknya ini yang cerita ibunya itu susah hati sama saya. Dia bilang gini, coba toh Pak Lukas, anak saya itu pendeta loh. Masa dia berkata kepada saya kemarin mengultimatum, kalau mami tidak mau divaksin, kita putus hubungan pertalian darah. Wih, berinding saya dengarnya, saudara. Inilah yang saya sebut apa? Roh itu masuk. Saudara. Orang yang membesarkan, yang melahirkan, yang menyusui, yang nyeboi pada waktu pup, yang ngajari jalan, yang memberikan kasih sayang, bisa diputus hubungan hanya masalah vaksin. Mau bicara apa ini sekarang? Bisa nggak kalau saya katakan ini roh yang sama? Ayo, Bapak Ibu. Jadi dia memang sangat susah. Kenapa? Lawang anak. Kalau anak durhaka nggak pernah diajar,
maklum. Kalau anak jalanan, maklum. Ini pendeta loh. Bayangin, saudara-saudara. Hebat ya? Di sini dikatakan apa? Supaya ekor binatang buas itu pun dapat berbicara, dan dia membuat banyak orang yang tidak menyembah ekor binatang buas itu agar mereka dapat dibunuh. Saya punya feeling, saudara-saudara. Ini feeling saya. Dulu saya pernah menyampaikan satu materi, namanya Georgia Stone. Ya. Georgia Stone itu adalah agenda Illuminati. 10 bulan yang lalu. Sekarang dalam penggenapan. Saudara ulang kembali video saya 10 bulan yang lalu, judulnya Georgia Stone. Itu betul-betul sekarang sedang dalam penggenapan. Dan mereka punya pandangan, ya, yang saya sebut triple sect tadi. Harapan saya nggak di take down lagi nih ya. Itu mereka akan memasukkan yang saya sudah sampaikan, yaitu tanda bilangan binatang 666 itu ke dalam tubuh manusia, baik tangan maupun di dahi. Nah, kalau tidak mau, akan dipaksa. Dan ini nanti pasti akan terjadi, saudara. Sekarang semua sudah di-digitalize semua. Bahkan Cina sekarang sudah menggunakan uang digital. Jadi nanti uang lembaran yang saudara punya itu, bahkan 1 triliun sekalipun kalau saudara punya, harus di-digitalize. Karena semua uang kertas akan ditarik. Di Indonesia memang belum, tapi tunggu tanggal mainnya. Semua akan sampai. Ya. Dan saudara tahu, kata agar mereka dibunuh itu macam-macam. Dibunuh karakternya. Mau? Ya sekarang harus pakai. Saya beberapa waktu yang lalu dapat video orang sekarang masuk ke teater. Kalau saudara ke Israel, ke Yad Vashem misalkan, saudara harus punya paspor vaksin. Harus. Kalau tidak, saudara nggak akan bisa masuk. Saudara naik kereta api juga harus tunjukkan paspor itu. Kalau nggak boleh. Persis seperti apa yang kitab suci tulis. Tidak bisa membeli dan menjual. Kalau tetap bunuh orangnya. Membunuhnya itu dengan menggunakan cara yang pelan dulu. Karakter. Dibunuh karakter, takut-takuti. Setelah itu, mulai ada unsur pemaksaan. Nanti saudara didatangin, ya. Nanti akan harus memakai. Tetap tidak mau, pakai sistem denda. Tetap tidak mau lagi, penjara. Tetap nekat, ikat tangannya, paksa. Ada yang pernah bertanya sama saya begini, Pak lah kalau saya dipaksa bagaimana Pak? Saya bilang itu sudah di luar kemampuan kita. Sama seperti orang pakai narkoba, itu kan tidak boleh, saudara. Tapi kalau kita dipaksa ditusuk narkoba, apakah kita dosa? Tidak. Karena itu di luar kemampuan kita. Orang membunuh itu tidak boleh. Orang bunuh diri juga tidak boleh. Tapi kalau kita dibunuh, itu bukan wewenang kita. Yang terpenting roh kita tetap tunduk kepada Bapa Yahweh. Saudara perhatikan, ucapan saya ini sesuai dengan firman Tuhan. Tunggu saja tanggal mainnya. Tapi saya katakan Anda tidak perlu takut. Karena hidupmu sudah ada di dalam tangan Bapa Yahweh. Kasih sayang Bapa Yahweh itu begitu luar biasa atas hidup kita. Sekarang sudah mengglobal seluruh dunia. Dimanapun sama sekarang.
Oleh karena itu, pada pagi hari ini, saya ingin yang harus kita lakukan sekarang adalah, ayo, buat kita semakin akrab satu dengan yang lain. Nggak usah saling mencurigai. Kan saling mencurigai itu apa? Wah, jangan-jangan orang ini bawa virus. No. Virus yang paling berbahaya di sini. Ingat, kita sudah belajar. Ketika kita menerima hal-hal yang bersifat negatif, sel kita menjadi lemah. Dan akibat lemahnya kita, membuat kita rentan terhadap penyakit. Saudara kena flu aja bisa mati loh, kalau saudara sudah ketakutan. Saya di sini sebagai gembala, dan saya sekarang bukan gembala cuma di Kehilat Alef Tau, tapi saya menggembalakan seluruh dunia sekarang. Dan saya harus beri kekuatan untuk saudara. Karena inilah masa anti Hamasiah sedang bergerak. Dan tidak usah takut. Selama saudara berpegang teguh kepada firman Tuhan, ketika nanti the great tribulation terjadi di dunia ini, kita sudah rapture duluan, saudara. Haleluya. Dan saya katakan ini karena apa? Karena saya mengasihi saudara, saya menyayangi saudara. Tetaplah berpegang teguh. Prinsip kita pada akhirnya cuma apa? Paling-paling mati. Bagi saudara yang ketakutan dan berusaha untuk mengikuti pola mereka, apakah saudara pikir itu kekal? Tidak. Karena kelak, triple six itu akan membuat sebuah kebijakan yang di luar nalar manusia. Agendanya sudah ada loh. Nanti ketika kebijakan itu dimunculkan di dunia ini, seluruh dunia harus ikuti, saudara mau lari kemana? Coba ayo. Saudara pikir saudara bisa lari ke hutan? Nggak bisa. Karena ketika nanti 5G sudah nyambung semua, nggak ada itu sinyal blank, nggak ada. Semua sinyal sampai ke ujung gunung ada sinyal. Makanya sekarang sedang dipersiapkan. Saudara mau lari kemana coba ayo? Nggak ada tempat yang bisa berlindung. Saudara akan menyesal. Bahkan jemaat-jemaat yang mengikuti seperti ini, dia bisa hujat pendetanya habis-habisan. Sekarang, ya saya dihujat, it's okay, nggak apa-apa. Biarlah mereka tertawa terlebih dahulu. Tapi kelak, akulah yang akan tertawa di bagian belakang. Karena aku tahu, aku mau tunduk pada firman Tuhan. Ya. Triple six ini sedang bergerak di seluruh dunia. Kita harus lebih dekat kepada Bapa Yahweh. Kita harus saling mengasihi, jangan saling mencurigai. Tidak usah ketakutan. Kalau saudara takut, sel saudara lemah, saudara akan mati dengan flu biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat dari apa yang sudah saya sampaikan pada saat ini, sekali lagi saya hanya punya pesan agar supaya saudara itu semakin lebih dekat, minta kekuatan iman dari Bapa Yahweh. Karena tidak mustahil peristiwa-peristiwa yang menakutkan yang nanti bisa terjadi pada diri kita, tapi saya katakan tidak perlu takut. Tuhan ada bersama kita sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Biarlah apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Jaga lindungi mereka semua ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang cinta akan Engkau. Lindungi mereka, jagai mereka. Karena kami tahu bahwa Engkaulah saatnya
untuk membuktikan bahwa Engkau itu nyata. Engkau adalah Tuhan yang membela setiap orang yang mengandalkan kekuatan. Kami berada di satu tempat yang seperti terjepit dari manapun, tetapi kami tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa Yahweh. Meteraikan firman ini di dalam hati kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman Bapak Ibu. Atau breaking news. Berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Hadirilah ibadah Purim yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Februari 2021 pukul 6 sore. Ibadah hari Rabu digabung hari Kamis dengan tema Yahweh Tuhanku, dahsyat namamu di seluruh bumi. Info 7 hari raya. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, hari raya Pesah yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 6 sore dengan tema apapun yang terjadi, aku kan tetap mengikutimu. Ibadah Sabat tanggal 27 Maret 2021 digabung hari Jumat. Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Matzah Pembuka diadakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 6 sore dengan tema Kaulah Yahweh perlindunganku, terima kasih untuk kasih-Mu. Ada perjamuan kudus. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir di Kehilat atau sedang sakit, saudara dapat mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat. Paling lambat pada hari Kamis 25 Maret 2021. Hari Raya Buah Sulung atau Habikurim akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 6 pagi dengan tema Lihatlah Yeshua penyelamat Israel, pujilah Dia. Ibadah Minggu sore digabung pagi. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung untuk imam paling lambat pada tanggal 27 Maret 2021. Dalam rangka memperingati Hari Raya Pesah, akan diadakan donor darah pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang ingin berpartisipasi, harap mendaftar di kantor Kehilat. Info remaja. Ibadah remaja akan dimulai kembali pada hari Sabtu 27 Februari 2021 pukul 6 sore. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, dan sebelum ditutup saya perkenalkan, pagi ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir, yaitu Bapak Didik Purnomo dari Kewayuhan. Duduknya di sebelah mana? Ya, kasih salam saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Selamat datang, Bapak Yahweh memberkati. Ya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Bapa. Dan biarlah Engkau selalu memberikan kekuatan atas iman anak-anak-Mu semuanya. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh, wa yishmereka. Amen. Yair Yahweh panau eleka. Vihune
mereka. Amin. Yesa Yahweh panau eleka wa Yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit ne kau friatmat ka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyar teka diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata aboboy kau faruk ata berseteha dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yesua hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Segala kemuliaan hanya
menjadi